Hai, selamat datang di Jujur Pandis Channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya. Nah, kali ini aku akan bawain film Young and Dangerous. Yang pertama, langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan tahun 1985 ada siswa-siswa yang bermain bola. Siswa ya, bukan siswi, berarti cowok. Siswa-siswa sepertemanan berlima, tanpa sengaja salah satunya yang bernama Nam melempar bola ke arah seorang kepala cabang preman, atau triad, atau gangster, atau mafia, atau sebutan-sebutan lain ya. Triad itu bernama Kwan. Tentu saja itu jadi masalah, walaupun Nam sudah meminta maaf. Kwan meminta amplop merah, duit maksudnya, kepada Nam dan teman-temannya yang ditolak. Langsung saja si Kwan marah dan menyemprot Nam cola. Dan botolnya dipukulkan ke kepala Nam. Dan tetap meminta angpau merah untuk besoknya. Nam marah langsung menyerang dibantu teman-temannya. Tapi tentu saja yang menang adalah Kwan dengan orang-orangnya. Hingga datang kepala cabang lainnya yang bernama B. Yang membantu Nam dan teman-temannya berkata pada Kwan dengan baik-baik untuk melepaskan Nam. Karena saling kenal tentu saja dilepas. Saat itulah Nam berkata ingin mengikuti B. Lalu berganti ke tahun 1995. Nam sudah dewasa, ternyata memang bekerja untuk B, bersama temannya Shu dan Chou. Chou satu-satunya di antara mereka yang sudah memiliki istri. Lalu ada si Pao, si gendut, yang juga adalah saudara Chou. Lalu ada juga Ayam, yang paling hidung belang. Ditunjukkan hari itu, mereka berencana membunuh salah satu petinggi triad, si Ayam, yang bertugas membawa senjata pisau ke dalam lift. Ternyata yang ada, liftnya malah nyangkut, berhenti, nggak jalan. Mangkel, si Ayam berusaha menendang liftnya, malah pisau yang dia bawa keluar. Karena di dalam lift ada pendeta itu berusaha menceramai si Ayam. Si Ayam yang bising akhirnya berkata, "Kalau Tuhanmu begitu lihai, minta dia perbaiki liftnya. Aku akan jadi fansmu." Dan tak lama, lift pun sungguhan berjalan. Si pendeta menyuruh si Ayam menepati janjinya yang dijawab, ya, tapi ditinggal. Lalu, Skin beralih ke Ba. Triad yang sedang diincar oleh Nam dan teman-temannya sedang bertindak semena-mena. Saat di kamar ganti, Nam mulai menyerang Ba. Orang-orang Ba tentu saja ikut berkelahi menghalangi, sedangkan Ba lari ke tengah jalan raya. Tapi Nam dan teman-temannya bisa mengejar, lalu si Ayam datang menusukkan pisau pada Ba hingga Ba meninggal, dan mereka pun lari. Lalu ditunjukkan Kwan yang dewasa datang dengan pacar dan orang-orangnya mendatangi mayat Ba dan menangis-nangis di sana. Ketika pacarnya mau menghiburnya, malah dipukul dan disuruh menghiburnya dengan berbuat tidak senonoh. Tapi ternyata Kwan menangisi kematian Ba karena Ba masih berhutang padanya. Bukan karena dia saudaranya atau gimana, tapi karena hutangnya. Sedangkan tentu saja Nam dan teman-temannya sedang bersenang-senang karena berhasil menjalankan tugasnya. Dengan B juga. Di situ terlihat si Ayam punya pacar ternyata. Kwan ternyata juga datang ke klub itu dan bertemu dengan B dan Nam di WC. Kwan memuji Nam dan bertanya kapan Nam akan bekerja padanya. B tentu saja agak marah, tapi Kwan berkata, "Kan kita teman." B menyindir, "Memang kalau teman, pacarmu juga adalah pacarku juga." Kwan langsung menyodorkan pacarnya yang terus-terusan berkata, "Tidak." B berkata lagi, "Kwan, kamu harus tahu batasan-batasannya. Jangan terlalu sombong." Langsung Kwan menghina-hina B. B marah langsung menyiprati Kwan dengan air hingga orang-orang mereka masuk. Tapi B menyudahi semuanya. Skin beralih lagi ke seorang wanita yang mencuri mobil. Dan ternyata mobil yang dicuri itu adalah mobil Nam. Tentu saja Nam mencari siapa yang mencuri mobilnya dan menemukan yang mencurinya adalah seorang wanita yang bernama Smarty. Nam menemukan Smarty yang ternyata adalah wanita gagap. Dan di sisi lain, teman-teman Nam menelpon Smarty minta mobil dikembalikan, tapi Smarty minta 30.000 dolar Hong Kong. Mereka janjian ketemuan. Saat itu, ternyata Smarty juga dicari preman lain, tapi berkat bantuan Nam, Smarty berhasil lolos. Sehingga Smarty minta bantuan lagi agar Nam berpura-pura menjadi bosnya untuk bertemu teman-teman Nam. Tapi yang Smarty tidak tahu adalah Nam itu adalah pemilik mobil yang dicurinya. Nam ikut saja dan ikut berpura-pura. Smarty tetap minta bagian 30.000 Hong Kong dolar, tapi teman-teman Nam mempermainkannya. Dari 10.000 hingga 5.000 dolar saja. Langsung Smarty minta bantuan pada Nam, yang langsung diangkat oleh Nam sambil berkata, "Hei bodoh, aku itu Nam." Smarty diikat di belakang mobil dan dipermainkan. Dibawa ke tempat sepi, disuruh pilih, mau diperkosa atau makan bakpao banyak sekali. Tentu saja Smarty makan bakpao, dan saat hampir habis, Smarty ditinggal.
Besoknya, Nam dipanggil oleh bos Smarty yang juga adalah preman. Tapi Smarty tidak mendapatkan keinginannya karena bos Smarty dengan B berbaikan. Yang ada malah Smarty ditampar. Skin berpindah ke Nam yang sedang dipanggil Quan untuk bekerja sama dengannya tapi ditolak mentah-mentah oleh Nam. Disitulah Nam bertemu Smarty lagi yang sedang mau dijual oleh bosnya untuk bermain film porno di perusahaan milik Quan. Smarty menolak. Karena itu, Nam menolongnya. Quan yang berkata, jangan ikut campur karena Nam tidak ada hubungannya dengan Smarty. Nam berkata bahwa Smarty adalah pacarnya dan membawa Smarty pergi. Di luar, Smarty tetap mau mengikuti Nam dan bertanya-tanya tentang perkataan Nam sebagai pacarnya tadi. Nam berkata, tidak semudah itu jadi pacarku. Wow, sombong amat nih ya si Nam. Skin selanjutnya yaitu si ayam sedang diceramai oleh pendeta tadi yang tidak didengarkan lalu didatangi ayah pacarnya. Preman ternyata takut sama ayah ayam mertua. Besoknya Bi mengajak Nam dan si ayam datang ke ketua Hung Hing. Hung Hing itu adalah nama geng mereka. Ketua Hung Hing itu adalah Chiang. Dan di bawahnya itu kepala-kepala cabang yang seperti kayak Bi, Quan, dan lain-lain. Nah di bawah kepala-kepala cabang itulah yang kayak kalau di bawah Bi ada Nam, si ayam, dan teman-temannya. Oke balik, Ketua Chiang minta Nam untuk urus tempat judi di Macau karena ada yang mau minta 30% dari komisi. Jadi Nam dan teman-temannya pergi ke Macau. Pacar si ayam juga ikut sebagai satu-satunya wanita. Di Macau, mereka dijemput Kyung, bawahan Quan. Saat sedang bersenang-senang, si ayam tergoda wanita dan langsung pergi bersama wanita itu meninggalkan pacarnya sendirian yang diculik. Si ayam bersenang-senang sampai lupa waktu sehingga Nam pun meninggalkan si ayam untuk melakukan pekerjaannya. Tapi ternyata misinya itu hanya jebakan karena di tengah jalan mobil mereka ditabrak dan keluar ratusan orang mau membunuh mereka. Dan juga pisau mereka untuk jalankan misi itu ternyata adalah palsu. Dengan senjata seadanya mereka bertarung. Tentu saja semua terluka. Dan ada satu yang meninggal yaitu Chow, satu-satunya yang punya istri itu tadi. Lalu untungnya polisi datang sehingga Nam dan kedua temannya yang lain selamat. Tapi Nam terpencar sendiri, dijemput oleh Kyung. Benar saja, Nam dibuat tidak sadar diberi obat. Begitu pula pacar si ayam juga dibuat minum obat perangsang sehingga keduanya melakukannya. Dengan direkam oleh Kyung atas suruhan Quan. Saat ditanya oleh Kyung, kenapa tidak langsung dibunuh saja, dijawab Quan. Kalau kamu tahu apa yang ada di pikiranku, aku yang harus pensiun. Ketua Chiang sangat mengapresiasi Nam. Aku menjebaknya supaya dia keluar dari Hung Hing dengan video mesumnya. Lalu, saat Nam tersadar dengan pacar si ayam yang langsung mengikutinya bertemu dengan Xu dan Pao. Yang berkata, Bi menyuruh kita bersembunyi. Lalu si ayam juga datang. Langsung si ayam dipersalahkan oleh Xu dan Pao. Belum lagi pacar si ayam sendiri juga mengatakan semuanya depan si ayam yang terjadi padanya dan Nam. Si ayam marah pada Nam dan berkata, hubungan kita berakhir di sini. Sejak itu, karena suruhan Bi untuk bersembunyi, Nam tinggal bersama Smarty. Nam yang masih memikirkan si ayam menyuruh Xiu dan Pao memberikan jam Rolex Nam sebagai modal bagi si ayam yang mau pergi ke Taiwan. Sejak si Nam tinggal bersama Smarty, tentu saja hubungan Nam dan Smarty semakin dekat. Lalu, seminggu setelah kejadian diadakan pertemuan di Hung Hing. Ketua Chiang dan para kepala cabang yang hadir di sana, termasuk Bi. Bi membahas tentang kejadian Nam di Macau itu adalah jebakan. Quan berkata, itu karena ketidakmampuan Nam. Untung karena kemampuanku aku sudah bereskan hal itu. Lalu Quan juga berkata mau menggantikan jabatan ketua Chiang. Maksudnya Quan mau menjadi ketua. Sehingga diadakan pemilihan ulang secara langsung. Satu angkat tangan. Dan yang lainnya pun ikutan aja. Kecuali Bi. Tidak bisa apa-apa, Quan juga menagih apa yang menjadi hukuman bagi Nam yang sudah lalai jalankan tugasnya dan malah bercinta dengan pacarnya yaitu si ayam. Tidak bisa apa-apa, akhirnya Nam juga dihukum. 10 bulan kemudian, Bi menemui Nam. Karena Nam sudah nggak di Hung Hing lagi. Bi bercerita sejak Quan jadi ketua Hung Hing, satu-satunya yang berani menentang Quan ya hanya Bi. Lalu Bi bertanya kepada Nam, mau kapan kembali untuk membantunya? Yang hanya dijawab Nam, nanti dia pikirkan. Terlihat juga di sana si pendeta juga jadi dekat dengan mereka. Lalu malamnya Bi didatangi orang Quan yang mengatakan bahwa anak Bi telah diculik. Terpaksa Bi mengikuti mereka dan di sana Bi dibunuh beserta anak dan istri Bi. Tidak ada yang dilepaskan. Mereka dikubur hidup-hidup.
Nam tentu saja datang ke pemakaman B dengan keluarganya. Yang awalnya tidak diperbolehkan masuk, tapi akhirnya boleh. Lalu Kwan juga datang. Bertingkah seenaknya sendiri di sana hingga Nam tidak tahan lagi, tapi tidak bisa apa-apa. Tapi lalu si pendeta ternyata menendang si Kwan. Tapi karena ada polisi, Kwan lapor polisi, tapi polisinya berpura-pura tidak melihat. Jadi Kwan membalas dengan membakar bar Nam. Nam tidak tahan, tentu saja mau membalas dendam, tapi hanya dengan Shu dan Pao tidak cukup. Jadi minta bantuan yang lain, tapi semua pada nolak secara halus. Saat itulah si ayam datang, sepertinya dapat kepercayaan dari Tia di Taiwan. Si ayam membawa banyak orang dan menyapa Nam, berbaikan. Si ayam juga bawa banyak uang yang digunakan agar orang-orang mau membantu Nam. Nam membakar barbar milik Kwan. Lalu diperlihatkan Kwan tidak tahu karena sedang melihat ibunya yang sedang ulang tahun. Ibu Kwan ternyata juga kasar, tapi Kwan ternyata lumayan berbakti dengan ibunya. Lalu saat ibu Kwan masuk ke WC, Pao sudah menyamar jadi perempuan dan menghadang ibu Kwan, mulai memukulinya. Ibu Kwan keluar menemui Kwan langsung lapor apa yang terjadi. Tentu saja Kwan tidak mau melepas Pao yang mulai lari. Untuk menghadang Pao, Kwan berpisah dengan pengikutnya karena mungkin ada dua jalan. Pengikut Kwan dibereskan si ayam, sedangkan Kwan disiram oleh Xiu dengan gasolin. Lalu Nam datang bersama Smarty. Kwan berkata, "Woi, aku sudah jadi pemimpin Hung Hing. Kamu bisa dianggap pengkhianat dan diburu." Tapi Nam tetap mendekati Kwan. Lalu Kwan melihat keadaan sekeliling dan sadar bahwa hanya ada dia dan Kyung. Yang lainnya orang Nam, bahkan orang Nam juga sudah menutup gang agar orang luar tidak bisa melihat ke dalam, apalagi masuk. Nam lalu menunjukkan orang yang membantu Kwan untuk ambil jabatan di Hung Hing sebagai ketua berkata, "Maaf, Ketua Jiang akan kembali memimpin kita." Kyung juga buka suara tentang ternyata memang Kwan lah yang membunuh Bi. Nam pun lakukan seperti yang dilakukan Kwan dulu padanya, menyiram Kwan dengan kola dan botolnya dipecahkan di kepala Kwan. Pao maju memukuli Kwan dengan senjata api, tapi Kwan berhasil melawan dan malah menyandera Pao. Xiu langsung melapor pada polisi yang ada di sana. Langsung polisi datang dan melihat Kwan memegang pistol dan mendorong Pao mau menembak Pao. Tapi karena dipanggil oleh polisi, tak sengaja mengarahkan senjata ke polisi itu. Tapi polisi itu berhasil menembak lebih dulu. Di sana matilah si Kwan. Nam pun pergi dan polisi didatangi para wartawan yang berkata bahwa polisi itu keren karena berani bunuh ketua Hung Hing. Nam berkumpul lagi dan bertemu dengan ketua Jiang. Film pun usai. Nantikan Young and Dangerous selanjutnya minggu depan.